Hai Valerie. Hallo. Udah siap belum? Ja, ich bin gleich fertig. Ich will mich nochmal hübsch machen und dann in den Kindergarten und feiern neben Kirche ein Fest. Und dann gehen wir wieder zurück zum Kindergarten. Mama hat schon Orange und die Mama müssen wir noch mal in die Kamera reinschauen. Valerie, ngomong pakai bahasa Indonesia. Bisa nggak? Udah sikat gigi belum? Belum. Bohong. Pasti belum. Nggak mungkin. Yuk, sikat gigi. Mama juga sikat gigi. Sikat gigi. Bin ich jetzt eine andere Sprache. Eine ganz andere. Ini kan semuanya non. I'm hungry. I'm hungry. Kok jadi bahasa Inggris? Jangan ngomong bahasa Inggris. Yuk. I'm hungry, Mama. I'm hungry. Nicht I want hungry. I'm hungry, Mama. Yuk sikat gigi dulu sayang. Kita mau berangkat kindergarten. I want hungry. Mau makan? Mau makan? Mau makan. Boleh. Ayo. Sikat gigi. Sikat gigi. Und was ist das, Mama? Boneka. Boneka. Bawa bonekanya. Bawa boneka. Iya, boleh. Bawa boneka. Hungry. Bonekanya. Boneka. Lapar. Mau makan. Makan. Boneka mau makan. Valerie, ambil sendiri. Mau makan apa, musli? Musli. Boleh, ambil. I want musli. Musli, susu. Ada di belakang, anak pintar. Ya. Schau mal, Regenbogenglas und pink. Sponsor banget sih nih. Ich kann das wieder. Terus apa lagi? Susu. Ambil susunya. Jetzt Susu. Susu ambil sendiri. Ist das eine wirkliche Susu? Iya. Apa susunya bagus, ambil aja. Schmeckt die genauso gleich? Enak. Enak rasanya enak. Ambil sendok. Iya. Susu müsste Mama holen. Tinggi ya soalnya. Mama bantu ya. Ich muss draußen warten. Darf ich das in die Hand? Thank you, Mom. Terima kasih. Dann schickst du alle, dass wir verschiedene Sprachen sprechen. Iya. Nah, teman-teman, kenapa nunggu gini? Aku mau nunggu dulu deh. Mau nunggu di subscribe dulu. Boleh nggak? Teman-teman, sebelum melanjutkan ini, boleh minta tolong di subscribe dulu, diklik tombol subscribe-nya dulu, sambil dengerin diklik dulu subscribe-nya, karena akan sangat-sangat membantu saya supaya kontennya naik ke atas gitu. Dan satu lagi, siapapun yang juga YouTuber yang baru pemula atau udah lama, aku akan add. Tulis komentar di sini, tulis, karena aku tahu kita itu di sini ya banyak banget potensialnya. Ada yang sukanya masak, ada yang suka tumbuh-tumbuhan, bercocok tanam, traveling. Saya akan follow balik. Pasti kita akan saling support gitu. Jadi komentar di sini, Win, aku juga punya YouTube, di subscribe balik. Pasti saya bantu, kita saling membantu ya gitu. So, lanjut ke selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ke YouTube-nya Winda yang kedua. Ya, tadi ada sedikit cuplikan Stefan dan Valerie sebelum berangkat ke sekolah dan kindergarten. Seperti itu situasinya. Jadi Stefan udah bisa berangkat ke sekolah sendiri.
Jadi seneng gitu ya. Aku seneng karena ngerasa dia makin besar, makin gede, jadi udah lebih mandiri. Jadi ke kitanya juga, ke akunya juga mudah ya. Mudah gitu. Kalau Valerie masih dianterin. Terus aku kerja jam 8:30, jadi waktunya tepat gitu. Nah, kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Nah, hari ini kita mau membahas soal mendidik anak 3 bahasa. Bagaimana caranya? Oke, jadi gini, ini pengalaman aku ya, pengalaman aku sendiri dan beberapa interview dengan ibu-ibu, temanku sendiri, sahabatku sendiri yang juga aku kalkulasin, oh ternyata nggak gampang gitu. Jadi untuk situasinya sama kayak aku ya, misalnya yang papahnya berbahasa Jerman atau papanya berbahasa Prancis misalnya, dan memang ibu bapaknya communicate awal ketemu pasti dong gimana sih cerita dulu ketemu ayah sama ibunya ini kan pasti berbahasa Inggris dong. Nah, jadi pertama adalah ibu selalu berbahasa ibu seperti aku, berbahasa Indonesia selalu ke anak-anak. Yang pertama. Yang kedua adalah ayahnya berbahasa ayahnya. Contohnya Jerman. Misalnya papanya orang Jerman. Berarti papanya selalu ngomong bahasa Jerman ke anaknya. Dan yang ketiga, bahasa Inggris, berarti ayah sama ibunya komunikasinya pakai bahasa Inggris. Secara tidak langsung anak-anak itu melihat, oh mama sama papa itu ketika mereka komunikasi berbahasa Inggris. Nah, jadi secara tidak langsung anak itu bisa belajar 3 bahasa dalam satu rumah. Tapi ini akan berfungsi kalau konsisten terus-terusan seperti itu tiap hari gitu. Nah, ada ibu temanku sendiri, teman dekat di sini di Whites, dia memang mendedikasikan dirinya untuk menjadi ibu rumah tangga yang sangat-sangat luar biasa dan baik ya. Jadi dia itu anak yang ketiga, dia punya 3 anak. Anak yang ketiga itu fluently bisa berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Kebayang nggak? Hebat banget. Itu bener-bener ada dan aku melihat sendiri ya. Kalau dulu tuh aku denger ya bisa 5 bahasa, bisa ini, bisa itu. Karena aku cuma denger doang cerita dari orang, denger katanya. Nah yang ini tuh nyata. Kenapa bisa bener-bener terjadi seperti itu? Karena memang mereka pernah di Amerika bersama. Tinggal di Amerika sekitar 3 atau 4 tahun tinggal di Amerika. Sekolah di sana juga gitu. Dan emang bapaknya orang Jerman, berbahasa Jerman, jadi tinggal di Amerika dan dia selalu ngomong bahasa Jerman ke anak-anaknya, dan mamahnya selalu ngomong bahasa Indonesia ke anak-anaknya, dan bahasa Inggris mereka harus ngomong karena memang tinggal di Amerika. Itu berfungsi ya, 3 bahasa ini berfungsi karena memang papahnya dari Jerman, mamanya Indonesia, dan di negara yang berbahasanya lain lagi gitu. Nah, kalau memang papanya Amerika dan Indonesia, beruntung karena berarti nggak usah ada adding satu bahasa lain gitu kan. Nah, kalau kita yang di sini di Austria kan berbahasa Jerman, jadi memang jatuhnya 3 bahasa gitu. Nah, itu tapi 3 bahasa ini akan berfungsi kalau mamah papahnya konsisten terus-terusan menjaga bahasanya masing-masing. Jadi nggak di mix misalnya. Tapi kalau kayak aku nggak berfungsi. Kenapa? Karena aku kerja di sini gitu loh. Jadi sometimes kalau dengerin orang, aku kebanyakan ngomong bahasa Jerman nih misalnya. Orang yang nggak tahu yang terjadi di otak kita ketika kita belajar bahasa yang baru, dan ketika kita kerja di sini dan dituntut bahasa Jerman kita lebih bagus lagi, itu automatically, ini aku rasain di otakku ya, itu automatically otak kita
jadinya mau berbahasa dengan bahasa yang terus-terusan kita pakai. Kebetulan memang aku kerja di sini dan harus terus-terusan ngomong bahasa Jerman dong. Jadi mau nggak mau bahasa Jerman aku tuh di otakku tuh aktif banget merekam, mendengar, membaca, menulis. Karena memang tuntutan kerjaan dan tuntutan juga membimbing PR-nya Stefan. Nah, yang namanya PR itu susah banget ya. Bukan susah. Dari video yang pertama tadi itu kan, kita mesti ngikutin maunya buku apa, mau gimana gurunya mengajarkan ke anaknya gitu, karena beda metodenya gitu kan. Nah, aku yang bermimpi pengen banget mengajarkan anak 3 bahasa nggak kesampaian. Kenapa? Aku give up bahasa Inggris karena aku juga butuh sendiri. Di sini itu di Austria bahasa Jerman itu penting banget. Pentingnya adalah untuk visa juga. Jadi bukan karena kita harus bisa berbahasa Jerman, bukan. Tapi itu memang salah satu kewajiban atau apa ya dibilangnya. Itu salah satu keharusan lah ya, keharusan. Jadi orang kalau mau tinggal di sini ya harus belajar bahasa di sini gitu. Kalau misalnya bahasa Jerman levelnya enggak ditambahin, ya kita dapat visanya segitu-segitu aja gitu. Ada temen yang emang bukan temen sih, teman kursus dulu nih di bahasa Jerman ini. Dia orang Thailand. Dan mungkin karena nggak study kan, Thailand itu bahasanya sulit ya, kayak Palawa lah ya. Tapi aku nggak tahu namanya apa, intinya seperti Palawa. Itu kayak gitu tulisannya gitu. Dan untuk bisa mengerti bahasa Jerman kan dia harus belajar Latin dulu kan. Kayak kita udah enak banget yang kita baca, yang kita omongin sama kayak Jerman, kecuali kalau Jerman kan ada gitu kan. Bedanya di situ. Tapi yang kita baca, yang kita lihat itu sama gitu. Kalau bahasa Prancis beda lagi. Yang kita lihat, yang kita ucapin udah beda banget kan. Nah, jadi akhirnya aku kebanyakan ngomong bahasa Jerman gitu. Dan bahasa Indonesianya jadinya gini loh, 80-20. Jadi 80% bahasa Jerman, 20%-nya bahasa Indonesia gitu. Jadi aku give up bahasa Inggrisnya karena kita harus mikirin juga ya, kalau ada anak yang emang bisa langsung cepat keahlian bahasa cepat, mereka cepat gitu. Ada tips lainnya itu adalah kita bisa memix ini dari guru aku di sekolah profesi di Austria. Dia bilang nggak apa-apa Win, lakuin aja yang menurut kamu itu srek, kata dia gitu. Kamu boleh mixing semuanya, Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. At the end, anak yang dari kecil udah dikebiasain di mix, nanti pas dia umur 7-8 tahun, jadi nanti otaknya ini akan membagikan ke mana ya, ke bagiannya masing-masing. Oh, ini bahasa Indonesia, oh bahasa Inggris, oh ini bahasa Jerman. Ada yang kayak gitu. Nah, cuman kalau di posisi aku ini yang namanya bahasa, 3 bahasa sulit gitu, apalagi ibunya kerja. Nah, itu dia. Jadi emang untuk 3 bahasa ini itu memang apa ya, konsistensi yang tinggi. Dan ibunya juga di rumah yang emang bener-bener terus-terusan nge-support anaknya berbahasa seperti itu. Dan gak apa-apa, yang paling penting adalah boleh nge-mix semua bahasa, bisa banget. Ada juga anak yang karena terlalu banyak bahasa yang dimasukin, karena sometimes obsesi kita kepengen, aku pengen anak gue 5 bahasa, 3 bahasa gitu. Nah, itu dia yang sulit. Kalau kitanya yang obsesi, nggak ngelihat potensial anaknya dan kemampuan anaknya, itu yang susah. Jadi kan jadi keterlambatan ngomong misalnya, bisa jadi ke situ karena anaknya confused gitu. Jadi sometimes kalau untuk melatih anak berbahasa yang double atau triple, itu memang gak mudah. Konsistensi itu memang harus dijaga gitu. Dan buat aku sih yang paling penting adalah
bahasa Indonesia dulu ya. Jadi bahasa Jerman karena memang tinggal di sini dan itu tuntutan sekolah dan pekerjaan, jadi emang harus bagus. Dan karena bahasa Indonesia harus terus gitu, karena kalau pulang ke rumah ketemu omahnya kan nggak mungkin bahasa Inggris kan gitu. Jadi bahasa Indonesia sangat penting. Nah, jadi soal bahasa ini yang perlu untuk mengajarkan anak 3 bahasa ini adalah yang perlu diperhatikan adalah konsistensi, kebutuhan yang ada, situasi yang ada, dan juga dilihat kemampuan anaknya sendiri gitu. Jadi diingat lagi, jangan pernah membandingkan anak gitu. Kalau emang anak mampunya hanya 2 bahasa dan kitanya juga ya, feeling kitanya juga, aduh kayaknya kayak aku gitu, cita-citaku, mimpiku anak-anakku pengen 3 bahasa dari awal, dari sebelum lahir itu udah direncanain bahkan ya. Cuman kan karena namanya hidup itu kan dari tahun ke tahun berubah ya, pindah rumah lah, nanti kerja lah, ada yang harus dikerjain ini, harus bisa bahasa ini, bahasa itu pasti berubah-ubah kan tiap tahun kebutuhannya gitu. Jadi kita juga lihat situasi kita sendiri juga, mampu atau enggak, gimana dengan anaknya gitu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Makasih yang udah nonton, udah sempetin waktunya. Jangan lupa di subscribe dan boleh banget tulis komentar atau ide untuk next video yang perlu aku bawa atau yang perlu aku bahas atau yang pengen kalian tahu. Itu akan sangat membantu. Komentar juga akan sangat membantu aku naik ke atas. Oke teman-teman, makasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang ketiga.